Sebutan Paman Sam atau Uncle Sam yang disebutkan oleh Prince Rangga atau dengan sebutan Lord Rangga cukup menghebohkan jagat tanah air. Yang menyebutkan mandat memerdekakan Amerika itu adalah dari Sultan Banten yang bernama Paman Sam. Kepanjangan Sam, Sultan Abdul Mufakir. Kali ini channel Bisnis Info akan meluruskan sejarah tentang sebutan Amerika dengan julukan Paman Sam. Paman Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan di Amerika Serikat pada masa perang pada tahun 1812 untuk melambangkan Amerika Serikat. Nama istilah ini berasal dari seorang nama penyuplai daging bernama Samuel Wilson. Samuel Wilson lahir di Metonomy tanggal 13 September tahun 1766 dan meninggal pada tanggal 31 Juli tahun 1854 pada umur 87 tahun. Pada usia 14 tahun, Samuel mendaftarkan diri sebagai tentara dan sampai dia dewasa malah memilih menjadi profesi pedagang, penyuplai daging kemasan. Pada masa perang, pada tahun 1812, Samuel Wilson berpotensi sebagai penyuplai daging di Troy. Ia mendapat kontrak untuk menyuplai daging sapi kepada tentara Amerika Serikat. Samuel mengirimkannya dalam barel-barel, dan barel-barel tersebut dicap dengan tulisan US. Maksud dari US adalah United States, Amerika Serikat. Akan tetapi, para tentara dengan candaan menyingkatnya menjadi Uncle Sam atau Paman Sam yang ditujukan ke Samuel Wilson. Sebagai penyuplai daging kepada tentara Amerika Serikat, hal itu membuat koran-koran Amerika Serikat mengangkat cerita itu, dan akhirnya Samuel Wilson atau sebutan dengan Paman Sam diterima di Amerika Serikat secara luas. Pada bulan Juli tahun 1854, Samuel Wilson meninggal dan ia dimakamkan di pemakaman Oakwood, Troy, New York, di samping makam istrinya. Di makam Samuel Wilson dijuluki sebagai rumah Paman Sam. Nah, tidak ada hubungannya dengan Sultan Banten. Konflik yang memanas berujung pada perang yang dianggap inkonstitusional oleh Amerika karena mereka tidak terwakili di parlemen. Parlemen Inggris yang menegakkan otoritasnya di atas koloni-koloni ini dan menetapkan pajak baru. Maka berujung pada perang penuh yang dimulai pada April 1775. Setelah melalui revolusi Amerika, koloni-koloni menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Britania Raya pada tanggal 4 Juli tahun 1776 dan mendirikan Amerika Serikat. Sangat berbeda jauh yang diceritakan oleh Lord Rangga Sasana, karena Sultan Abdul Mufakir hidup satu abad sebelum Amerika atau US ini lahir. Keduanya berbeda zaman, berbeda lokasi, dan berbeda wilayah. Sangat berbeda jauh sekali. Dan jadi cerita Prince Rangga bisa kita katakan tidak memiliki kebenaran sama sekali. Sekarang kita bahas siapa Sultan Abdul Mufakir. Jangan sampai kalian skip video ini karena video ini agak panjang penjelasannya, yang manfaatnya untuk pengetahuan sejarah kita sendiri. Sultan Abdul Mufakir merupakan Sultan Banten yang masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Penguasa Banten pada saat itu adalah Prabu Pucuk Umum, putra dari Prabu Siraja Pajajaran. Adapun pusat pemerintahannya bertempat di Banten Girang, kurang lebih di selatan kota Serang. Pada abad ke-6, Islam mulai masuk ke Banten dibawa oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarifuddin Hidayatullah, yang secara berangsur-angsur mengembangkan agama Islam di Banten dan sekitarnya, serta dapat menaklukkan pemerintahan Prabu Pucuk Umum pada tahun 1524 sampai tahun 1525 Masehi. Selanjutnya, beliau mendirikan kerajaan atau kesultanan Islam di Banten dengan mengangkat putranya yang bernama Maulana Hasanuddin menjadi raja atau Sultan Banten yang pertama, yang berkuasa kurang lebih 18 tahun. Pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Setelah Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570,
digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf sebagai Raja Banten yang kedua pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi, dan selanjutnya diganti oleh Raja atau Sultan yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan terakhir Sultan yang ke-21, yaitu Sultan Muhammad Raibuddin yang berkuasa pada tahun 1809 sampai dengan 1816. Pada Sultan Banten pertama yang bernama Sultan Hasanuddin mengembangkan wilayahnya sampai ke Lampung. Kerajaan Banten menjadi penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda. Setiap pedagang yang melewati Selat Sunda diwajibkan melakukan perdagangan di Bandar Banten, atau sebutannya adalah Choke Point. Jika Anda masih awam dengan sebutan Choke Point, silakan kalian searching apa itu Choke Point, atau perlu admin membuat video tentang Choke Point. Jadi, periode kesultanan atau kerajaan Islam di Banten berjalan selama kurun waktu kurang lebih 264 tahun, yaitu dari tahun 1552 sampai 1816. Pada zaman kesultanan ini, banyak terjadi peristiwa penting, terutama pada akhir abad. Pada bulan Juni tahun 1596, di mana orang-orang Belanda datang untuk pertama kalinya mendarat di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan maksud untuk berdagang. Namun sikap yang congkak dari orang-orang Belanda tidak menarik simpati dari pemerintah dan rakyat Banten saat itu, sehingga sering timbul ketegangan di antara masyarakat Banten dan orang-orang Belanda. Pada saat tersebut, Sultan yang bertata di Banten adalah Sultan yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mufakir, atau nama panjangnya Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir, yang waktu itu masih belum dewasa atau masih bayi. Yang bertindak sebagai walinya adalah Mangkubumi Jayanegara yang wafat kemudian pada tahun 1602 dan diganti oleh saudaranya yaitu Yuda Nagara. Pada tahun 1608, Pangeran Ramanggala diangkat sebagai Patih Mangkubumi. Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh dari tahun 1624 sampai tahun 1651 dengan Ramanggala sebagai patih dan penasehat utamanya. Sultan Banten yang ke-6 adalah Sultan Abdul Fattah, cucu dari Sultan kelima yang terkenal sebagai julukan Sultan Ageng Tirtayasa, yang memegang tampuk pemerintah dari tahun 1651 sampai dengan 1680, kurang lebih selama 30 tahun. Atas kepahlawanannya dalam perjuangan menentang Kompeni Belanda, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi kehormatan predikat sebagai pahlawan nasional.